Dia perlahan menarik pedang panjang dari pinggangnya. Saat pedang dihunus, dunia berubah warna. Itu adalah pedang panjang yang seluruhnya berwarna putih keperakan, dengan bilah yang ramping dan ujung yang tipis, mirip sayap jangkrik. Pedang itu diukir dengan rune emas misterius, setiap rune memancarkan niat pedang yang menakutkan. Pedang ini bernama Pembunuh Abadi, dan ini adalah senjata abadi kelas atas yang diberikan kepadaku oleh tuanku. Lin Wuchen dengan lembut mengelus pedang itu. Sejak aku mendapatkan pedang ini, aku belum pernah menggunakannya di alam bawah. Hari ini, merupakan kehormatan bagimu untuk mati oleh pedang ini. Saat Chen Ping merasakan niat pedang yang mengerikan yang terpancar dari pedang Pembunuh Abadi, secercah keseriusan terlintas di matanya. Pedang ini memang luar biasa. Tingkat kualitasnya mungkin mendekati artefak abadi kelas atas. Terlebih lagi, niat pedang Lin Wuchen begitu murni dan halus sehingga jauh melampaui kultivator pedang manapun di surga ke-13. Dia benar-benar pantas disebut sebagai anak ajaib dari surga ke-14. Tapi lalu kenapa Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat, dan kekuatan kekacauan melonjak di dalam tubuhnya. Pedang Pembunuh Dewa Abadi, itu nama yang bagus. Dia berkata dengan tenang, namun, pedangku bernama Pembunuh Naga. Hari ini, mari kita lihat apakah pedang Pembunuh Abadi milikmu lebih ampuh, atau pedang Pembunuh Naga milikku lebih kuat. Baiklah. Lin Wuchen melangkah maju dan menghilang dari tempat itu. Sesaat kemudian, dia muncul di hadapan Chen Ping, dan pedang pembunuh dewa diarahkan ke dahi Chen Ping. Cepat, sangat cepat, serangan pedang ini telah melampaui batasan ruang, seolah-olah itu adalah teleportasi. Namun Chen Ping bereaksi lebih cepat lagi. Domain pedang kekacauan telah sepenuhnya aktif, dan kecepatan pedang pembunuh abadi menurun tajam setelah memasuki domain tersebut. Dentang, pedang pembunuh naga beradu dengan pedang pembunuh dewa abadil. Percikan api berhamburan kemana-mana. Ruang angkasa hancur berkeping-keping. Keduanya mundur secara bersamaan, berdiri berjarak 100 kaki. Serangan pedang pertama berakhir seri. Bagus. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Wuchen, untuk dapat menahan serangan pedang dengan 70% kekuatanku. Kau memang pantas menjadi lawanku. Chen Ping menggoyangkan lengannya yang mati rasa dan tertawa, 70% kekuatanmu. Sebaiknya kau berhati-hati. Aku baru menggunakan 50% saja barusan. Teguh pendirian sampai akhir. Lin Wuchen mendengus dingin dan menyerang lagi. Kali ini, dia tidak menahan diri sedikit pun. Teknik pedang 9 langit, bentuk pertama, pedang menembus langit. Pedang pembunuh dewa memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, dan seberkas cahaya pedang perak sepanjang 100 kaki melesat ke langit, menembus awan dan menebas ke arah Chen Ping. Serangan pedang ini mengandung prinsip-prinsip pedang murni, dan kekuatannya cukup untuk membunuh seorang dewa tingkat atas tingkat 8. Ekspresi Chen Ping tampak serius saat dia mengayunkan pedang pembunuh naga. Kekacauan, penciptaan. Cahaya pedang abu-abu bertemu dengan cahaya pedang perak. Kedua pedang itu berbenturan. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah, meretakkan bumi di bawahnya dan menyebabkan gunung-gunung dalam radius beberapa mil runtuh. Susunan pelindung kuil perlawanan bergetar hebat dan hampir hancur. Pasukan dewa yang berjumlah 300.000 orang dan pasukan iblis yang berjumlah 100.000 orang semuanya terguncang dan terhuyung-huyung. Setelah asap mereda, keduanya tetap berada dalam situasi saling berhadapan.
Serangan kedua tetap berakhir imbang. Namun ekspresi Lin Wuchen berubah muram. Dia menggunakan teknik pedang 9 langit, tetapi tetap tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Kekuatan yang kacau ini memang aneh. Kakak senior, saya di sini untuk membantu Anda. Melihat ini, Yue Liuli hendak bertindak. Tidak perlu. Lin Wuchen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Aku sudah cukup mandiri. Dia menatap Chen Ping, matanya menyala dengan semangat bertarung. Chen Ping, kau layak mendapatkan seluruh kekuatanku. Begitu dia selesai berbicara, tanda ilahi di antara alisnya bersinar terang. Aura mengerikan menyembur dari tubuhnya, dan tingkat kultivasinya langsung melonjak ke peringkat ke-8 alam abadi atas. Garis keturunan Raja Dewa, aktifkan. Aura Lin Wuchen melonjak lebih dari 3 kali lipat, tubuhnya memancarkan cahaya perak yang cemerlang, seperti dewa perang yang turun. Sekarang, apakah kau masih berpikir kau punya peluang untuk menang? Suara Lin Wuchen terdengar dingin. Chen Ping merasakan aura Lin Wuchen yang bergelombang dan sedikit rasa terkejut terlintas di matanya. Garis keturunan Raja Dewa, sungguh luar biasa. Hal itu sebenarnya dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang hingga 1 alam penuh dalam waktu singkat. Tapi lalu kenapa? Peringkat ke-8 alam abadi atas. Chen Ping tertawa, sempurna. Aku juga ingin menguji seberapa kuat sebenarnya kekuatan tempurku saat ini. Dia memejamkan matanya, dan benih dao yang kacau di dalam tubuhnya berputar liar. Bentuk sejati kekacauan terwujud. Ledakan, aura Chen Ping juga langsung melonjak. Pola abu-abu muncul di tubuhnya, matanya berubah menjadi warna yang kacau, dan rambutnya bergerak tanpa tertiup angin, setiap helainya berkilauan dengan cahaya abu-abu. Wujud sejati kekacauan. Ini adalah teknik rahasia yang ia pahami dari Dao Agung Kekacauan, yang dapat melepaskan potensi penuh kekuatan kekacauan dalam waktu singkat. Meskipun durasinya singkat, kekuatan tempuhnya akan meningkat beberapa kali lipat selama periode ini. Sekarang, ini adil. Chen Ping membuka matanya, tatapan kacau berkecamuk di dalamnya. Pupil mata Lin Wuchen sedikit menyempit. Dia merasakan bahwa aura Chen Ping tidak lebih lemah dari auranya sendiri. Bagus, ini lebih menarik. Lin Wuchen mengeluarkan raungan panjang, jurus pedang 9 langit, bentuk ke-9 pedang pemusnah. Seluruh langit, pedang pembunuh dewa melepaskan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 9 pancaran pedang perak muncul secara bersamaan, saling menjalin di udara membentuk jaring pedang yang menyelimuti Chen Ping. Serangan pedang ini adalah rahasia pamungkas dari teknik pedang 9 langit, kekuatannya cukup untuk membunuh dewa tingkat atas tingkat 8. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dao Agung Kekacauan, putuskanlah. Sebuah serangan pedang dilancarkan. Tidak ada cahaya pedang yang menyilaukan, tidak ada aura yang menakutkan. Hanya ada cahaya pedang abu-abu sederhana tanpa hiasan. Namun kemanapun cahaya pedang ini melintas, ruang angkasa hancur sedikit demi sedikit, dan waktu seolah berhenti. 9 pancaran pedang perak bertabrakan dengan cahaya pedang abu-abu. Tidak ada suara, tidak ada ledakan. Cahaya pedang perak itu lenyap dengan cepat, seperti es dan salju bertemu api. Cahaya pedang abu-abu itu terus melaju tanpa henti, langsung menuju ke arah Lin Wuchen. Chen Ping memandang langit yang dipenuhi rune emas, lalu ke arah pasukan berjumlah 300.000 orang yang menyerbu maju, secercah keseriusan terpancar di matanya.
Jimat penyegel ilahi, sungguh ampuh. Bahkan kekuatan kekacauan pun berhasil diredam. Tapi lalu kenapa? Dia menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat dan menatap pasukan iblis berjumlah 100.000 orang di belakangnya. Saudara-saudara, ini adalah pertempuran terakhir. Ikuti aku dan bertempurlah. Membunuh 100.000 prajurit iblis, tanpa takut mati, menyerbu ke arah 300.000 prajurit dewa. Pertempuran terakhir telah resmi dimulai. Jimat segel ilahi menyelimuti langit dan bumi, dan rune emas melilit kehampaan seperti rantal. Kekuatan abu-abu kacau yang semula bergejolak, di bawah segel ini, bagaikan binatang buas raksasa yang tenggorokannya tercekik, dan momentumnya sangat berkurang. Chen Ping merasa bahwa aliran kekuatan kacau di dalam tubuhnya menjadi lambat, dan mengerahkan sebagian kecil dari kekuatan itu pun membutuhkan upaya mental beberapa kali lipat. Energi pedang yang kacau itu lenyap, dan cahaya abu-abu pada pedang pembunuh naga meredup seperti lilin yang berkelap-kelip tertiup angin. Membunuh 300.000 prajurit ilahi menyerbu masuk seperti gelombang pasang, genderang perang mereka menggelegar dan teriakan pertempuran mereka memekakkan telinga. Sirah emas berkilauan, pedang dan mata pisau berkilau seperti hutan, dan seluruh bumi bergetar di bawah kuku besi mereka. Meskipun moral pasukan iblis yang berjumlah 100.000 orang tetap tinggi, mereka dengan cepat terjebak dalam pertempuran sengit karena jumlah mereka yang sangat besar. Ming Li, Yusa, saudari ketiga rubah, dan para ahli lainnya bertempur mati-matian, tetapi para yang mulia klan dewa, yang diberdayakan oleh jimat penyegel, meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, dan ras iblis menderita banyak korban dalam waktu singkat. Chen Ping, bersiaplah untuk mati. Sang Yang Mulia Agung menerjang maju sambil tertawa terbahak-bahak, tongkat emas gelapnya berubah menjadi pilar setinggi 1000 kaki yang menimpa dirinya. Rune-rune suci mengalir di sepanjang tongkat kerajaan, kekuatannya lebih dari 30% lebih kuat dari biasanya. Pada saat yang sama, Yue Liuli mengangkat tangan gioknya, dan 9 aliran cahaya ungu melesat menembus kehampaan seperti ular, menutup semua jalur pelarian Chen Ping. Kekuatan hukum yang terkandung dalam pancaran cahaya itu sangat murni, jelas merupakan kekuatan ilahi yang mendalam dari surga ke-14. Di depan, ada serangan habis-habisan dari Yang Mulia Agung. Di belakang, ada teknik penyegelan mematikan dari Yue Liuli. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, memegang pedang pembunuh naga secara horizontal di depan dadanya, dan dengan paksa mengaktifkan kekuatan kekacauan. Perlindungan dari kekacauan. Perisai cahaya abu-abu muncul di tubuhnya, jauh lebih tipis dari sebelumnya, tetapi masih memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Ledakan, tongkat kerajaan berwarna emas gelap itu menghantam perisai cahaya, menyebabkan perisai itu bergetar hebat dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Chen Ping mengerang, setetes darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya mundur sejauh 100 kaki. 9 garis cahaya ungu mengikuti dengan dekat, menembus perisal cahaya yang tersisa dan menyerang langsung titik-titik vital. Pedang Chen Ping menari seperti naga, pedang pembunuh naga menciptakan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di depannya, nyaris tidak mampu menghalangi 7 pancaran cahaya. Namun 2 pukulan terakhir, satu mengenai bahu kiri saya, menyemburkan darah kemana-mana, yang lainnya menembus perut kanan saya, seketika menodai jubah saya dengan darah merah. Tuan Chen, seru Ming Li, ingin datang menyelamatkannya, tetapi dihalangi oleh 3 anggota ras ilahi. Hahaha,
Yang Mulia Agung tertawa terbahak-bahak melihat ini. Chen Ping, kau akhirnya bertemu lawan yang sepadan. Sekuat apapun kekuatan kekacauan, di bawah segel ras ilahiku, kau hanyalah domba yang akan disembelih. Kilatan dingin terpancar di mata Yue Luli, aku akan membalas dendam atas kematian kakakku hari ini. Chen Ping, aku akan mengambil jiwamu dan memurnikannya menjadi kristal, sehingga kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Chen Ping berdiri bersandar pada pedangnya, darah mengalir deras dari luka-lukanya dan menetes ke tanah yang hangus. Dia melihat sekeliling. Pasukan iblis yang berjumlah 100.000 orang telah menderita lebih dari setengah korban, dengan mayat-mayat berserakan di medan perang dan darah mengalir seperti sungai. Ming Li berlumuran darah, armor tulang dunia bawahnya hancur berkeping-keping, dan saudari rubah ketiga kehilangan 2 dari 3 ekor rubahnya. Setiap prajurit iblis bertarung sampai mati, tetapi pasukan ilahi bagaikan belalang, tak ada habisnya dan tak kenal ampun. Apakah kekalahan tak terhindarkan? Chen Ping memejamkan matanya. Dalam benakku, aku melihat senyum terakhir raja beruang punggung besi, wajah ramah rusa tua itu, dan mata tanpa rasa takut dari para prajurit iblis itu. Ada juga adegan perpisahan Yuranran yang mengharukan di Istana Dewa Giok, amanah tulus Yumingzi di kota dunia bawah, dan kebaikan dari bantuan rahasia Hanyuan Zenren. Tidak, kita tidak boleh kalah. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan menyambar di dalamnya. Mengaum, raungan naga meletus dari tubuh Chen Ping, menggema di seluruh langit dan bumi. Itu bukan suara manusia, melainkan raungan naga sungguhan. Luas, kuno, megah, dan mendominasi. Raungan naga itu membungkam seluruh medan perang, dan rasa kagum meluap di hati setiap orang, baik dewa maupun iblis. Suara apa itu? Ekspresi Yang Mulia Agung berubah. Pupil mata Yue Liuli menyempit tajam. Ini adalah. Chen Ping meraung ke langit, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu menilaukan, seperti matahari terbit, menghilangkan perasaan tertekan yang ditimbulkan oleh jimat penyegel. Klik, rune-rune emas yang menutupi langit dan bumi sebenarnya mengalami retakan akibat dampak cahaya emas tersebut. Mustahil. Yue Liuli berseru kaget, jimat penyegel lahi ini dibuat sendiri oleh guru, mampu menyegel semua hukum di bawah peringkat ke-9 alam abadi atas, bagaimana mungkin? Sebelum dia selesai berbicara, sebuah pemandangan yang lebih mengejutkan pun terjadi. Sesosok naga emas melesat ke langit dari belakang Chen Ping. Naga emas itu memiliki panjang 1000 kaki, dengan sisik dan perisai yang khas, 5 cakar tajam, kumis yang menjuntai, dan mata seterang matahari dan bulan. La melayang di atas kepala Chen Ping, memancarkan keagungan tertinggi dan aura yang mendominasi, seolah-olah La adalah penguasa langit dan bumi, raja dari semua binatang. Wujud sejati naga emas. Naga, ras naga. Suara Yang Mulia Agung bergetar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan itu adalah naga emas bercakar 5. Ini, bagaimana mungkin? Bukankah garis keturunan naga emas sudah punah? Seluruh ruangan menjadi hening. 300.000 prajurit ilahi dan 100.000 sisa-sisa ras iblis semuanya menatap naga emas itu, melupakan pertempuran dan rasa takut akan kematian. Klan naga, ras tertinggi yang legendaris, adalah garis keturunan kuno yang telah ada sejak awal waktu. Naga emas bercakar 5 adalah kaisar dari ras naga, dan garis keturunannya bahkan lebih mulia daripada para dewa dan bangsawan.
Chen Ping perlahan naik ke udara, menyatu dengan hantu naga emas. Luka-lukanya sembuh dengan cepat di bawah cahaya keemasan, dan auranya meningkat dengan stabil. Garis keturunan naga emas bangkit. Chen Ping membuka matanya, yang kini dipenuhi cahaya emas. Dia menatap pasukan dewa di bawahnya, yang menyerupai semut, dan suaranya sedingin es. Dewa, garis keturunan kerajaan. Dia tertawa, tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan, di hadapan garis keturunan naga emasku. Garis keturunan Raja Ilahimu itu hanyalah seekor ayam, seekor anjing, seekor semut, dan debu. Anda, wajah cantik Yuelul memucat-pucat pasi. Dia merasakan garis keturunan Raja Ilahi di dalam dirinya gemetar. Ketakutan, itu adalah penindasan yang berasal dari lubuk garis keturunan seseorang, seperti seorang rakyat yang menghadapi seorang raja. Lin Wuchen berusaha berdiri, menatap Chen Ping di udara, matanya dipenuhi ketersenjing dan kebencian, garis keturunan naga emas. Kau benar-benar memiliki garis keturunan naga emas. Pantas saja kekuatan kekacauan mengakuimu sebagai tuannya. Chen Ping mengabaikannya dan memfokuskan pandangannya pada Yang Mulia Agung. Pak Tua, Anda bersenang-senang tadi, bukan? Sang Yang Mulia Agung gemetar dan tanpa sadar mundur. Chen Ping, kau tidak boleh melakukan tindakan gegabah. Aku adalah Yang Mulia Agung dari ras ilahi. Jika kau membunuhku, Istana Ilahi Surga ke-14 tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Surga ke-14, Chen Ping mencibir, biarkan mereka datang. Hari ini, aku akan membunuhmu dulu, anjing tua, untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudara iblisku yang telah gugur. Begitu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Hantu naga emas itu meraung ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat lurus ke arah Yang Mulia Agung. Tidak, lindungi aku, Raja Dewa. Sang Yang Mulia Agung mengerahkan seluruh kekuatannya dengan panik, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di jubah emas gelapnya, berubah menjadi lapisan perisai pelindung. Namun di hadapan naga emas, perisai pelindung ini rapuh seperti kertas. Tertawa, cahaya keemasan menembus lapisan perisai pelindung dan menerobos dada Yang Mulia Agung. Sang Yang Mulia Agung terdiam, menatap lubang sebesar mangkuk di dadanya, matanya dipenuhi teror dan kebencian. Aku adalah Yang Mulia Agung. Aku telah memerintah 13 langit selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya meledak, berubah menjadi hujan darah. Jiwa dan roh telah musnah. Penguasa tertinggi klan Dewa 13 Langit, seorang Yang Mulia Agung tingkat ke-8 dari alam abadi atas, telah gugur. Yang Mulia Agung telah wafat. Lari sekarang. Pasukan Protoss langsung runtuh. Dengan tewasnya panglima tertinggi mereka, moral pasukan runtuh, dan 300.000 tentara terceral beral seperti lalat tanpa kepala. Mencoba melarikan diri. Kilatan dingin muncul di mata Chen Ping. Kau membunuh temanku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Dia membuat segel tangan, dan hantu naga emas itu meraung sekali lagi. Arena naga emas dibuka. Berpusat di Chen Ping, area dalam radius 1000 mil berubah menjadi alam emas. Di dalam wilayah kekuasaan mereka, semua prajurit dewa terperangkap dalam rawa, berjuang untuk bergerak maju. Sementara itu, para prajurit iblis berkembang pesat, luka-luka mereka sembuh dengan cepat dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Bunuh, balas dendam atas saudara-saudara kita yang gugur. Ming Li adalah orang pertama yang bereaksi dan memimpin pasukan iblis yang tersisa untuk melancarkan serangan balasan.
Ini adalah pembantaian. Pasukan Protoss yang kehilangan semangat tidak berdaya untuk melawan di bawah penindasan domain naga emas. Pedang berkelebat, darah dan daging berhamburan kemana-mana, dan jeritan serta ratapan memenuhi udara. Yue Liuli menopang Lin Wuchen saat ia menyaksikan adegan tragis ini. Wajah cantiknya pucat pasi seperti kertas. Dia tahu bahwa kekalahan tak terhindarkan. "Adikku, ayo pergi." Lin Wuchen menggertakkan giginya dan berkata, "Anak laki-laki ini memiliki garis keturunan naga emas, dan dia bukan tandingan kita lagi. Kembalilah ke surga ke-14 dan laporkan kepada guru, dan mintalah guru untuk mengambil keputusan." Yue Liuli mengangguk dan mengeluarkan jimat perak, lalu meremasnya di tangannya. Jimat pelarian dari kekosongan, aktifkan. Cahaya perak menyelimuti mereka berdua, menyebabkan riak menyebar di seluruh ruangan. "Mau pergi?" Chen Ping mencibir sambil menunjuk. Hantu naga emas itu menyemburkan nafas naga emas, langsung menyerang keduanya. Jimat Raja Dewal. Yue Liuli buru-buru memanggil Liontin Giok, yang berubah menjadi perisai pelindung bagi mereka berdua. Hembusan napas naga itu menghantam perisai cahaya, menyebabkan perisai itu bergetar hebat, tetapi pada akhirnya tidak hancur berkeping-keping. Memanfaatkan kesempatan ini, jimat pelarian kekosongan diaktifkan sepenuhnya, dan kedua sosok itu secara bertahap menjadi ilusi. Chen Ping. Yue Liuli menatap Chen Ping dengan tajam, matanya yang indah dipenuhi kebencian dan amarah. Penghinaan hari ini akan dibalas 100 kali lipat di masa depan. Istana ilahi surga ke-14 tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku akan menunggu. Chen Ping berkata dengan tenang, sampaikan kepada penduduk surga ke-14 bahwa mulai hari ini, surga ke-13 bukan lagi wilayah kekuasaan ras ilahi. Jika mereka berani menyerang, aku akan membunuh satu, jika dua datang, aku akan membunuh keduanya. Begitu dia selesai berbicara, Yue Liuli dan Lin Wuchen langsung menghilang. Chen Ping tidak mengejar mereka. Dia mendarat perlahan, bayangan naga emas itu perlahan menghilang, dan emas di matanya pun ikut memudar. Perasaan lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhku. Meskipun membangkitkan garis keturunan naga emas itu dahsyat, hal itu juga memberikan beban yang sangat besar pada tubuhnya. Pertempuran barusan hampir menguras seluruh kekuatannya.